Bagaimana kalau saya bilang, hidup hemat yang Anda banggakan itu bisa jadi jebakan paling elegan dalam hidup Anda? Kita semua diajari bahwa frugal living adalah jalan ninja menuju kebebasan finansial. Katanya, semakin Anda menekan pengeluaran, semakin cepat Anda merdeka, semakin jarang Anda jajan, semakin cepat Anda kaya. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa Anda masih merasa cemas setiap kali mengeluarkan uang? Kenapa Anda merasa bersalah hanya karena membeli sesuatu yang sebenarnya mampu Anda beli? Kenapa Anda mulai menjauh dari teman? Hanya karena takut keluar biaya. Bagaimana kalau ternyata Anda tidak sedang membangun kebebasan, tapi sedang membangun ketakutan yang dibungkus dengan nama disiplin? Bayangkan ini, saldo Anda naik, tabungan bertambah, investasi berkembang, tapi hidup terasa makin kaku, makin penuh hitung-hitungan, makin sulit menikmati momen sederhana. Apakah itu yang disebut kaya? Atau Anda sedang menjadi kaya secara angka dan miskin secara rasa? Di konten ini, kita tidak akan memuja hidup hemat. Kita akan membedah sisi gelapnya. Dan mungkin, setelah ini, Anda akan sadar bahwa masalahnya bukan pada uang. Masalahnya pada cara Anda memandangnya. Bayangkan saya duduk di sebuah ruangan yang sunyi. Umur saya sudah melewati banyak musim. Saya sudah melihat gelembung ekonomi naik dan meledak. Saya sudah melihat orang menjadi sangat kaya dan sangat sengsara dalam waktu yang sama. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sedang populer. Sesuatu yang dianggap cerdas, dianggap modern, dianggap sebagai jalan ninja menuju kebebasan finansial. Frugal living. Orang-orang membicarakannya dengan bangga. Mereka bilang ini solusi. Mereka bilang ini disiplin. Mereka bilang ini cara tercepat untuk keluar dari utang, menabung cepat, bahkan jadi kaya. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Bagaimana jika sebagian orang tidak sedang hidup hemat, melainkan sedang hidup dalam ketakutan? Bagaimana jika yang mereka sebut disiplin sebenarnya adalah kecemasan yang disamarkan? Saya sudah lama belajar satu hal. Uang itu penting, tapi menjadikan uang sebagai pusat gravitasi hidup Anda, itu berbahaya. Jika Anda menjadikan uang sebagai Tuhan, maka Anda akan mulai menyembah ketakutan kehilangan, dan penyembahan itu tidak terlihat dramatis. Ia tidak berteriak, ia tidak mengancam, ia datang pelan-pelan. Ia menyusup ke dalam keputusan kecil sehari-hari. Anda berdiri di depan kasir, minuman Rp15.000. Anda diam, Anda berpikir, Anda buka kalkulator, Anda hitung ulang anggaran, Anda tanya pada diri sendiri, perlu tidak sih? Pertanyaan itu terdengar rasional. Tapi saya ingin Anda jujur. Apakah Anda sedang membuat keputusan? Atau Anda sedang bernegosiasi dengan rasa takut? Hemat itu bagus. Saya tidak pernah menentang hidup sederhana. Saya sendiri hidup jauh lebih sederhana dari kebanyakan orang dengan kekayaan setara. Tapi saya tidak pernah membiarkan uang mendikte setiap emosi saya. Ada perbedaan besar antara mengendalikan uang dan dikendalikan oleh uang. Frugal living bisa menjadi alat. Tapi ketika alat itu berubah menjadi identitas, disitulah masalah dimulai. Coba Anda perhatikan, apakah Anda mulai merasa bersalah setiap kali mengeluarkan uang? Apakah Anda mulai merasa unggul ketika melihat orang lain menghabiskan uangnya? Apakah Anda mulai menilai-nilai diri Anda berdasarkan seberapa kecil pengeluaran Anda? Jika iya, saya ingin Anda berhenti sejenak, karena itu bukan lagi soal efisiensi. Itu sudah masuk wilayah ego, dan ego yang dibungkus dengan alasan finansial seringkali lebih berbahaya daripada pemborosan. Orang boros biasanya sadar bahwa mereka boros, tapi orang yang terjebak dalam frugal ekstrem sering merasa mereka paling benar. Dan ketika seseorang merasa paling benar, diskusi berhenti, refleksi berhenti, pertumbuhan berhenti. Saya percaya pada rasionalitas. Saya percaya pada berpikir jernih. Tapi rasionalitas bukan berarti menekan diri tanpa ruang bernapas. Jika setiap keputusan kecil membuat Anda tegang, maka hidup Anda perlahan berubah menjadi spreadsheet berjalan. Apakah itu tujuan Anda? Apakah Anda ingin hidup yang terasa seperti laporan keuangan? Atau Anda ingin hidup yang masuk akal, yang tenang, yang stabil, tanpa drama batin setiap kali menggesek kartu? Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Karena seringkali masalahnya bukan pada uangnya. Masalahnya ada pada cara kita berpikir tentang uang. Saya menghabiskan hidup saya mempelajari apa yang saya sebut mental marus, kerangka berpikir, cara otak manusia menyusun realitas. Dan saya belajar satu hal yang sangat penting. Manusia tidak mengambil keputusan berdasarkan logika murni,
Kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu yang membentuk lensa kita. Jika Anda pernah kekurangan, jika Anda pernah melihat orang tua Anda bertengkar karena uang, jika Anda pernah tidak punya cukup, otak Anda mencatat itu, dan otak Anda tidak peduli bahwa sekarang Anda sudah lebih stabil. Ia hanya ingin memastikan rasa sakit itu tidak pernah terulang. Jadi setiap kali Anda mengeluarkan uang, alarm kecil berbunyi. Hati-hati, bahaya, jangan sampai kehabisan. Lagi, itu bukan suara kebijaksanaan, itu suara trauma. Sekarang saya akan bertanya sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Apakah Anda benar-benar sedang membangun kekayaan? Atau Anda sedang melindungi luka lama? Karena keduanya terlihat mirip dari luar. Orang yang disiplin dan orang yang ketakutan bisa melakukan hal yang sama. Sama-sama menolak ajakan, sama-sama menahan belanja, sama-sama menghitung detail, tapi niat di dalamnya berbeda. Yang satu tenang, yang satu cemas, dan kecemasan yang terus-menerus. Walaupun dibungkus dengan istilah financial freedom, tetaplah kecemasan. Saya pernah mengatakan bahwa untuk menjadi bijak, Anda harus terus belajar dan memperbaiki cara berpikir Anda. Jadi mari kita perbaiki satu kesalahan berpikir yang sering terjadi dalam frugal extreme. Banyak orang mengira bahwa semakin sedikit mereka mengeluarkan uang, semakin aman hidup mereka. Itu asumsi yang terlalu sederhana. Keamanan sejati bukan hanya soal angka di rekening. Keamanan sejati adalah kombinasi antara kemampuan menghasilkan, kemampuan berpikir jernih, dan kemampuan mengelola emosi. Jika Anda memiliki tabungan besar tapi hidup dalam ketakutan permanen, apakah Anda benar-benar aman? Jika Anda tidak bisa menikmati hasil kerja keras sendiri, apakah Anda benar-benar bebas? Saya ingin Anda membayangkan dua orang. Orang pertama memiliki tabungan yang cukup. Ia mengatur keuangannya. Tapi ia juga bisa menikmati kopi tanpa drama. Ia bisa liburan sesekali tanpa rasa bersalah. Ia bisa berkata, saya mampu. Orang kedua memiliki tabungan yang mungkin sedikit lebih besar. Tapi setiap pengeluaran membuatnya panik. Setiap ajakan sosial membuatnya gelisah. Setiap harga membuatnya berpikir berlebihan. Siapa yang lebih kaya? Angka mungkin berbeda, tapi kualitas hidupnya jelas berbeda. Dan saya selalu lebih tertarik pada kualitas keputusan daripada kuantitas angka. Frugal yang sehat lahir dari rasionalitas. Frugal yang tidak sehat lahir dari ketakutan. Dan ketakutan, jika tidak disadari, akan membajak seluruh sistem berpikir Anda. Ia membuat Anda melihat dunia sebagai ancaman. Ia membuat Anda melihat pengeluaran sebagai musuh. Ia membuat Anda melihat kesenangan sebagai bahaya. Dan perlahan, Anda berhenti hidup. Anda hanya bertahan. Apakah itu yang Anda mau? Apakah tujuan akhir Anda hanya bertahan? Atau Anda ingin hidup dengan masuk akal? Dengan strategi? Tanpa kehilangan kemanusiaan Anda? Saya tidak pernah menentang hidup hemat. Tapi saya selalu menentang kebodohan yang terasa pintar. Jika Anda menekan diri terlalu keras, sistem Anda akan melawan. Jika Anda tidak memberi ruang fleksibel, Anda akan meledak di waktu yang salah. Rasionalitas bukan tentang ekstrem. Rasionalitas tentang keseimbangan yang masuk akal. Jadi sebelum Anda bangga dengan label frugal, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah saya tenang atau saya tegang? Apakah saya membuat keputusan dengan kepala dingin atau dengan jantung yang berdebar karena takut? Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat, dan alat yang baik adalah alat yang melayani Anda, bukan alat yang membuat Anda hidup dalam kecemasan tersembunyi. Jika frugal living membuat Anda lebih sadar, itu bagus. Jika frugal living membuat Anda lebih keras pada diri sendiri, berhentilah sejenak, evaluasi, perbaiki mental model Anda. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang compounding uang. Kekayaan sejati adalah compounding kebijaksanaan, dan kebijaksanaan selalu dimulai dari keberanian untuk melihat diri sendiri tanpa pembenaran. Sekarang pertanyaannya sederhana. Anda sedang membangun kekayaan, atau Anda sedang membangun benteng dari rasa takut? Jawaban itu mungkin akan menentukan seperti apa hidup Anda 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Dan percayalah, saya sudah cukup lama hidup untuk tahu. Ketakutan yang tidak disadari selalu lebih mahal daripada uang yang Anda hemat. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke sesuatu yang lebih tajam, lebih tidak nyaman, dan lebih jarang dibicarakan ketika orang bangga menyebut dirinya frugal. Saya ingin berbicara tentang satu konsep yang mengubah hidup saya. Konsep yang terlalu sering diremehkan.
konsep yang tidak terlihat, tapi menentukan segalanya. Opportunity cost, biaya peluang. Kebanyakan orang berpikir biaya itu adalah uang yang keluar dari dompet. Itu pemikiran yang dangkal. Biaya terbesar dalam hidup Anda seringkali bukan uang yang keluar, tapi peluang yang hilang. Saya pernah melihat orang menghabiskan 2 jam hanya untuk membandingkan harga, berpindah dari satu toko ke toko lain, membuka marketplace satu persatu. Semua demi selisih Rp5.000. 5.000. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat mengganggu. Berapa nilai 2 jam hidup Anda? Jika Anda menghabiskan 2 jam untuk menghemat 5.000, berarti 1 jam hidup Anda bernilai Rp2.500. Apakah itu harga diri Anda? Atau Anda tidak pernah benar-benar menghitungnya? Orang sering berkata pada saya hemat, Pak, saya cermat, saya tidak mau rugi. Saya biasanya tersenyum. Lalu saya bertanya, apakah Anda yakin tidak sedang rugi? Di tempat lain, karena hidup bukan hanya tentang meminimalkan pengeluaran. Hidup adalah tentang mengalokasikan sumber daya secara rasional. Dan sumber daya paling langka yang Anda miliki bukan uang, waktu, energi, perhatian. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Anda berdiri di depan 3 minimarket. Anda membandingkan harga sabun. Selisihnya Rp2.000. Anda merasa bangga ketika menemukan yang paling murah. Tapi di waktu yang sama, ada buku yang belum Anda baca, ada skill yang belum Anda pelajari, ada peluang kecil yang mungkin bisa menambah penghasilan Anda 10 kali lipat dari 2.000 itu. Mana yang lebih mahal? Sabun yang sedikit lebih mahal, atau pikiran yang tidak berkembang? Saya selalu percaya bahwa menjadi pintar bukan berarti menjadi pelit. Menjadi pintar berarti memahami trade-off. Setiap keputusan menutup pintu lain. Ketika Anda memilih berburu diskon berjam-jam, Anda menutup pintu pada hal lain. Pertanyaannya, apakah Anda sadar pintu mana yang tertutup? Banyak orang ingin kaya, tapi mereka memperlakukan waktu seperti barang murah. Itu ironi yang luar biasa. Mereka akan menawar harga 10.000 dengan serius. Tapi mereka tidak pernah menghitung berapa nilai 1 jam hidup mereka. Apakah Anda tahu berapa nilai 1 jam Anda? Atau Anda hanya tahu harga promo hari ini? Saya ingin Anda jujur. Apakah Anda sibuk? Atau Anda produktif? Karena itu 2 hal yang berbeda. Frugal yang sehat itu efisien. Ia tidak ribut. Ia tidak dramatis. Ia tidak menghabiskan energi berlebihan untuk selisih kecil yang tidak signifikan. Frugal yang tidak sehat terlihat seperti kerja keras, tapi sebenarnya hanya perpindahan energi ke tempat yang salah. Dan saya sudah melihat ini terlalu sering. Orang bekerja 8-10 jam sehari, lelah, penat, tapi ketika sampai di rumah, mereka menghabiskan waktu 1 jam lagi hanya untuk memastikan tidak membayar terlalu mahal untuk sesuatu yang sebenarnya tidak berdampak besar. Mengapa? Karena otak kita suka merasa menang, menemukan harga termurah memberi kita sensasi kecil kemenangan. Tapi kemenangan kecil itu seringkali mengalihkan kita dari pertempuran besar. Apakah Anda sedang memenangkan pertempuran kecil sambil kalah dalam perang besar? Pertanyaan itu tidak nyaman, tapi perlu, karena opportunity cost tidak pernah berteriak. Ia diam, ia halus, ia tidak mengirim notifikasi, ia hanya bekerja di latar belakang, mencuri potensi Anda sedikit demi sedikit. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam dari sekadar waktu dan uang. Mari kita bicara tentang sesuatu yang bahkan lebih tidak terlihat, social capital, modal sosial. Jika Anda ingin memahami bagaimana kekayaan benar-benar tercipta, lihatlah jaringan manusia, bukan hanya laporan keuangan. Saya tidak membangun kekayaan sendirian. Saya punya partner. Saya punya circle. Saya punya jaringan orang cerdas yang bisa saya ajak berpikir. Dan itu tidak muncul dari hidup yang terlalu tertutup. Saya ingin Anda membayangkan seseorang yang sangat disiplin secara finansial. Ia menolak ajakan makan, menolak nonton, menolak ngopi. Alasannya rasional. Saya sedang hemat. Sekali 2 kali. Tidak masalah, tapi bagaimana jika hampir selalu? Apa yang terjadi? Undangan berhenti datang, teman berhenti mengajak, lingkaran perlahan menyempit, dan yang hilang bukan hanya makan malam, yang hilang adalah koneksi, yang hilang adalah obrolan santai yang bisa berubah menjadi peluang, yang hilang adalah momen kecil yang memperkuat kepercayaan. Anda mungkin menabung uang, tapi apakah Anda menyadari bahwa Anda sedang menggerus modal sosial? Banyak orang berpikir kekayaan hanya datang dari investasi di pasar modal. Itu pemikiran sempit.
Banyak peluang lahir dari percakapan sederhana. Banyak bisnis dimulai dari nongkrong biasa. Banyak promosi kerja terjadi bukan hanya karena skill, tapi karena hubungan. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda terlalu sibuk menjaga saldo, sampai lupa menjaga relasi? Karena spreadsheet tidak akan menelpon Anda ketika Anda butuh bantuan. Portofolio tidak akan merekomendasikan Anda untuk proyek baru. Manusia yang akan melakukannya, dan manusia butuh interaksi. Saya sering melihat orang berkata, saya tidak mau boros untuk nongkrong. Baiklah, tapi mari kita hitung ulang. Jika satu pertemuan sosial membuka pintu pada peluang bernilai jutaan, apakah itu masih disebut boros? Atau itu investasi? Masalahnya bukan pada makanannya, masalahnya pada perspektifnya. Jika Anda melihat setiap aktivitas sosial sebagai pengeluaran, Anda sedang mengabaikan aset tak berwujud yang sangat kuat. Trust, kepercayaan. Kepercayaan tidak dibangun lewat transfer ban. Ia dibangun lewat kehadiran. Apakah Anda hadir? Atau Anda selalu punya alasan finansial untuk tidak hadir? Saya tidak menyarankan Anda mengikuti semua ajakan. Itu juga tidak rasional. Tapi saya menyarankan Anda untuk berhenti melihat relasi sebagai beban biaya. Karena ketika Anda terlalu sering berkata tidak, dunia akan berhenti mengetuk pintu Anda, dan dunia tidak selalu memberi kesempatan kedua. Sekarang saya akan bertanya sesuatu yang lebih dalam. Apakah Anda merasa semakin hemat, tapi semakin sendirian? Apakah Anda merasa semakin disiplin, tapi semakin terisolasi? Jika iya, mungkin Anda tidak sedang membangun kekayaan. Anda sedang membangun tembok. Dan tembok itu mungkin membuat Anda merasa aman. Tapi, ia juga membuat Anda jauh dari peluang. Saya selalu percaya bahwa keputusan yang baik harus mempertimbangkan banyak variabel, bukan hanya satu angka. Jika Anda hanya melihat pengeluaran, Anda buta terhadap nilai hubungan. Jika Anda hanya melihat harga, Anda buta terhadap potensi. Dan kebutaan itu mahal, sangat mahal. Saya ingin Anda membayangkan dua orang lagi. Yang pertama sangat hemat, saldo naik perlahan, tapi lingkarannya mengecil. Ia jarang hadir, ia jarang terlibat. Yang kedua juga disiplin, tapi ia memilih beberapa momen sosial dengan sengaja. Ia hadir, ia terlibat, ia membangun koneksi. 10 tahun kemudian, siapa yang punya lebih banyak peluang? Siapa yang lebih dikenal? Siapa yang lebih mudah mendapatkan bantuan ketika dibutuhkan? Kekayaan bukan hanya tentang apa yang Anda simpan. Kekayaan tentang apa yang Anda bangun, dan membangun selalu melibatkan orang lain. Jadi, ketika Anda berbicara tentang frugal living, saya ingin Anda menambahkan dua pertanyaan ini dalam sistem berpikir Anda. Apa biaya peluang dari keputusan ini? Dan, apa dampaknya terhadap modal sosial saya? Jika Anda tidak memasukkan dua variabel ini, keputusan Anda mungkin terlihat hemat, tapi sebenarnya mahal, sangat mahal, karena waktu tidak kembali. Dan relasi yang terabaikan tidak selalu bisa diperbaiki. Saya sudah hidup cukup lama untuk melihat satu pola berulang. Orang yang benar-benar kaya secara finansial dan emosional jarang terjebak dalam ekstrem. Mereka disiplin, tapi fleksibel. Mereka hemat, tapi tidak kaku. Mereka menghitung angka, tapi juga menghitung manusia. Sekarang giliran Anda berpikir, apakah Anda benar-benar rasional, atau Anda hanya fokus pada angka yang mudah dihitung, dan mengabaikan yang tidak terlihat? Karena dalam hidup, yang tidak terlihat seringkali jauh lebih menentukan, dan jika Anda bisa memahami itu, Anda tidak hanya akan lebih kaya, Anda akan lebih bijak. Sekarang mari kita masuk ke jebakan yang lebih halus, lebih psikologis, lebih berbahaya karena terlihat seperti disiplin. Saya ingin Anda membayangkan seseorang, ia bangga pada dirinya. Ia tidak jajan, ia tidak beli baju baru, ia menolak promo, ia merasa kuat, ia merasa unggul. Bulan demi bulan ia menahan diri, lalu datang satu momen, flash sale, Harbolnas, diskon besar, gratis ongkir, countdown timer merah menyala, kata-kata tinggal 2 item lagi, dan tiba-tiba, keranjang belanja penuh, checkout tanpa berpikir panjang. Mengapa? Karena otak manusia tidak dirancang untuk hidup dalam tekanan permanen. Saya sudah lama mempelajari psikologi manusia, dan saya tahu satu hal. Jika Anda menekan pegas terlalu lama, ia tidak akan diam selamanya. Ia akan memantul. Itulah yang saya sebut sebagai ilusi disiplin yang rapuh. Orang merasa kuat ketika menahan diri, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengumpulkan tekanan di dalam sistem emosionalnya.
Saya ingin bertanya sesuatu yang tidak nyaman. Apakah Anda benar-benar disiplin? Atau Anda hanya sedang menunggu momen untuk balas dendam pada diri sendiri? Karena itu yang sering terjadi. Kita berkata, saya pantas kok. Sudah hemat berbulan-bulan. Dan kalimat itu terdengar rasional. Tapi mari kita jujur. Apakah pembelian itu lahir dari kebutuhan? Atau dari pelampiasan? Masalahnya bukan pada reward. Reward itu penting. Saya percaya manusia butuh penghargaan atas usahanya. Masalahnya adalah desain. Jika Anda tidak mendesain sistem reward sejak awal, Anda sedang menunggu ledakan. Saya selalu mengatakan, jangan mengandalkan kemauan semata. Desain lingkungan, desain sistem. Jika Anda tahu bahwa Anda manusia, dan manusia punya batas, maka buatlah pos khusus untuk menikmati hasil kerja Anda, tanpa rasa bersalah, tanpa drama, tanpa ledakan. Karena ketika Anda hidup terlalu kaku, Anda menciptakan musuh dalam diri Anda sendiri, dan musuh yang paling berbahaya adalah dorongan impulsif, yang lahir dari penekanan panjang. Sekarang, saya ingin Anda merenung, apakah Anda sedang membangun sistem yang stabil, atau Anda sedang membangun siklus ekstrem, menahan diri, lalu meledak, hemat, lalu boros, bangga, lalu menyesal. Jika pola itu berulang, itu bukan masalah diskon. Itu masalah struktur psikologis. Dan orang yang cerdas tidak hanya mengatur uangnya, ia mengatur perilakunya. Fugel yang sehat tidak membuat Anda merasa tersiksa. Fugel yang sehat membuat Anda merasa terkontrol. Jika Anda merasa seperti tahanan dari anggaran sendiri, ada yang salah. Karena tujuan keuangan bukan untuk memenjarakan Anda. Tujuan keuangan adalah memberi ruang bernapas. Sekarang mari kita masuk ke sisi lain yang lebih berbahaya, lebih rasional, tapi justru lebih mahal. Saya sering melihat orang berkata, yang penting paling murah. Sepatu kerja murah. Sol tipis. Sudah miring, tapi masih bisa dipakai. Transportasi paling murah. Berdiri lama, badan pegal. Tidak masalah, katanya. Kursusan mahal. Tidak jadi, lagi hemat. Saya ingin bertanya satu hal sederhana. Apakah murah selalu berarti hemat? Atau Anda sedang melakukan apa yang saya sebut false economy? Penghematan palsu. Mari kita hitung. Sepatu murah rusak cepat, Anda beli lagi. Transportasi murah menguras energi. Performa kerja turun, tidak upgrade skill. Gaji stagnan, Anda merasa hemat hari ini. Tapi apakah Anda menghitung biaya jangka panjangnya? Kesehatan tidak memberi tagihan langsung. Ia menagihnya nanti. Kurangnya skill tidak langsung terasa. Ia membatasi Anda diam-diam. Stagnasi penghasilan tidak muncul dalam satu malam. Ia muncul dalam 5 tahun. Dan ketika Anda sadar, mungkin sudah terlambat. Saya selalu percaya pada compounding. Bunga berbunga, tapi compounding tidak hanya berlaku pada uang. Ia berlaku pada keputusan. Keputusan kecil yang salah. Jika diulang, akan berlipat. 10 tahun tidak upgrade diri. 10 tahun memilih yang paling murah tanpa memikirkan kualitas. 10 tahun mengorbankan energi demi selisih kecil. Apa yang terjadi? Anda mungkin punya tabungan yang lumayan, tapi apakah kapasitas Anda berkembang? Apakah daya saing Anda meningkat? Atau Anda hanya bertahan di tempat yang sama, dengan sepatu murah yang terus diganti? Saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Apakah Anda hemat di tempat yang tepat? Atau Anda menekan biaya di area yang justru menentukan masa depan Anda? Karena ada satu prinsip sederhana. Jika sesuatu berdampak pada kesehatan, energi, dan kemampuan menghasilkan, itu bukan tempat untuk ditekan habis-habisan, itu tempat untuk dipikirkan matang-matang. Saya tidak mengatakan Anda harus boros, saya mengatakan Anda harus rasional, dan rasional berarti melihat jangka panjang. Jika 1 juta hari ini bisa meningkatkan penghasilan Anda 5 juta per tahun ke depan, apakah itu mahal? Atau itu investasi paling cerdas yang bisa Anda lakukan? Banyak orang terlalu sibuk menghemat ribuan, sampai kehilangan jutaan. Itu bukan kebijaksanaan, itu kesalahan hitung. Dan kesalahan hitung dalam hidup seringkali tidak terasa langsung. Iya, terasa 5 tahun kemudian. Saya ingin Anda membayangkan versi diri Anda 10 tahun dari sekarang. Ia melihat ke belakang, ia melihat keputusan Anda hari ini. Ia bertanya, mengapa kamu tidak berani berinvestasi pada diri sendiri? Apa jawaban Anda? Bahwa Anda sedang hemat, atau Anda sebenarnya takut mengeluarkan uang? Karena terkadang yang kita sebut frugal, sebenarnya adalah ketakutan terselubung.
takut gagal, takut rugi, takut salah. Tapi hidup tanpa risiko yang masuk akal adalah hidup tanpa pertumbuhan. Dan pertumbuhan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar meningkatkan standar hidup Anda. Jadi sekarang saya ingin Anda berpikir lebih dalam. Apakah Anda sedang menekan pengeluaran? Atau Anda sedang menekan potensi? Apakah Anda memilih yang paling murah? Atau yang paling masuk akal? Karena orang bijak tidak mencari harga terendah. Orang bijak mencari nilai terbaik. Dan nilai terbaik seringkali tidak terlihat di label diskon. Ia terlihat dalam jangka panjang, dalam energi yang terjaga, dalam skill yang meningkat, dalam penghasilan yang bertumbuh. Frugal yang sehat adalah strategi. Frugal yang salah arah adalah sabotase jangka panjang, dan sabotase yang dilakukan perlahan seringkali tidak terasa sampai semuanya terlambat. Sekarang pertanyaannya kembali pada Anda. Apakah Anda sedang membangun sistem yang kuat, atau Anda sedang membangun ilusi kontrol yang suatu hari akan runtuh? Jawabannya akan menentukan bukan hanya saldo Anda, tapi kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke jebakan yang paling licik. Bukan soal uang, bukan soal diskon, bukan soal pengeluaran, ego. Saya sudah hidup cukup lama untuk tahu satu hal. Ketika seseorang mulai merasa paling benar, disitulah ia mulai berhenti belajar. Dan frugal living, jika tidak hati-hati, bisa berubah menjadi panggung moral. Anda mulai disiplin, Anda mulai budgeting, Anda mulai investasi. Bagus, sangat bagus. Lalu tanpa sadar, nada bicara Anda berubah. Ngapain sih beli kopi 30.000 tiap hari? Liburan mahal-mahal. Mending investasi. Itu mah boros. Kalimat-kalimat itu terdengar logis. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda sedang berbagi wawasan? Atau sedang memamerkan superioritas? Karena ada garis tipis antara bijak dan menghakimi. Dan banyak orang melewatinya tanpa sadar. Saya selalu mengatakan bahwa kecerdasan tanpa kerendahan hati adalah kombinasi yang berbahaya. Ketika Anda mulai merasa lebih sadar finansial daripada orang lain, Anda berisiko jatuh pada apa yang saya sebut sebagai moral superiority trap. Perangkap merasa lebih unggul, dan perangkap ini manis. Ia membuat Anda merasa pintar. Ia membuat Anda merasa disiplin. Ia membuat Anda merasa berada di atas. Tapi ia punya harga, jarak emosional. Orang mulai berhenti cerita pada Anda. Mereka merasa dihakimi. Mereka merasa tidak nyaman. Anda mungkin tidak sadar, tapi nada kecil dalam suara Anda, ekspresi wajah Anda, komentar santai Anda, itu cukup untuk menciptakan jarak. Pertanyaannya sederhana, apakah tujuan Anda menjadi lebih bijak atau menjadi lebih benar? Karena keduanya tidak selalu sama. Setiap orang punya latar belakang berbeda, gaji berbeda, tanggung jawab berbeda, prioritas berbeda. Bagi seseorang, kopi 30.000 itu pemborosan. Bagi orang lain, itu satu-satunya momen tenang di tengah tekanan hidup. Apakah Anda tahu cerita lengkapnya? Atau Anda hanya melihat angka di struk? Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang menghitung uang. Kebijaksanaan tentang memahami manusia. Dan manusia tidak bisa direduksi menjadi angka pengeluaran. Jika frugal living membuat Anda lebih sabar, itu bagus. Jika frugal living membuat Anda lebih sombong, itu masalah. Karena pada akhirnya, kekayaan tanpa relasi adalah kekosongan yang elegan. Anda bisa punya portofolio yang rapi, tapi jika orang merasa tidak nyaman di sekitar Anda, apa gunanya? Saya selalu menghargai orang yang rasional, tapi saya lebih menghargai orang yang rasional dan rendah hati. Jika Anda benar-benar kuat secara finansial, Anda tidak perlu merendahkan pilihan orang lain. Jika Anda benar-benar yakin dengan strategi Anda tidak perlu menyerang strategi orang lain. Pertanyaan yang harus Anda jawab secara jujur adalah ini, apakah frugal living membuat Anda lebih dewasa, atau hanya membuat Anda lebih keras? Karena keras bukan berarti kuat. Sekarang kita masuk ke bab terakhir. Bab yang lebih sunyi, lebih eksistensial. Ini bukan tentang bagaimana Anda mengelola uang. Ini tentang untuk apa Anda melakukannya. Saya ingin Anda duduk sejenak, tarik napas, bayangkan saldo Anda naik, tabungan bertambah, investasi berkembang, portofolio rapi. Lalu saya bertanya, untuk apa? Untuk apa semua ini? Jika tujuan hidup Anda hanya satu, yaitu angka yang terus membesar, maka Anda sedang mengejar sesuatu yang tidak pernah berkata cukup. Angka tidak pernah puas. Hari ini 100 juta terasa besar, besok terasa biasa.
Hari ini 1 miliar terasa mustahil. Besok terasa kurang. Jika hidup Anda hanya diukur dari saldo, Anda akan terus berlari tanpa garis finish. Saya sudah melihat orang sangat kaya, dan saya sudah melihat orang yang sangat cukup. Percayalah, keduanya tidak selalu sama. Ada orang yang terus menumpuk, terus menghitung, terus menunda menikmati hidup, semua demi target berikutnya. Lalu suatu hari mereka bangun dan bertanya, kok rasanya kosong? Karena uang adalah alat, dan alat tanpa tujuan hanya menjadi beban. Saya ingin Anda bertanya dengan jujur, apakah Anda tahu mengapa Anda ingin kaya? Apakah untuk keamanan? Apakah untuk kebebasan? Apakah untuk keluarga? Atau hanya karena semua orang bilang itu penting? Jika Anda tidak punya definisi pribadi tentang cukup, Anda akan selamanya merasa kurang. Frugal living seharusnya menjadi kendaraan, bukan tujuan akhir. Jika Anda terlalu fokus menumpuk, Anda mungkin lupa menggunakan, dan hidup yang hanya menumpuk tanpa menikmati adalah hidup yang setengah dijalani. Apakah Anda menabung untuk hidup, atau hidup untuk menabung? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menentukan arah hidup Anda. Saya percaya pada akumulasi. Saya percaya pada compounding. Tapi saya juga percaya pada makna. Makna tidak datang dari angka. Makna datang dari kontribusi, dari hubungan, dari pengalaman, dari pertumbuhan. Jika frugal living membuat Anda kehilangan pengalaman bermakna, apakah itu masih rasional? Jika Anda menolak momen penting bersama keluarga demi saldo yang sedikit lebih besar, apakah itu benar-benar kemenangan? Karena waktu tidak bisa dikompensasi dengan bunga majemuk, dan momen tidak bisa dibeli kembali. Saya tidak mengatakan Anda harus boros. Saya tidak mengatakan Anda harus impulsif. Saya mengatakan, Anda harus sadar arah. Kekayaan sejati bukan tentang memiliki paling banyak. Kekayaan sejati tentang memiliki cukup, dan tahu bahwa itu cukup. Jika Anda tahu tujuan Anda, frugal menjadi strategi yang elegan. Jika Anda tidak tahu tujuan Anda, frugal bisa berubah menjadi penimbunan tanpa akhir, dan penimbunan tanpa arah itu melelahkan. Sekarang saya ingin menutup dengan satu pertanyaan terakhir. Ketika Anda melihat ke belakang di usia tua nanti, apa yang ingin Anda lihat? Grafik saldo yang naik, atau hidup yang terasa utuh? Jawabannya tidak harus ekstrem, tidak harus hitam putih. Anda bisa membangun kekayaan dan tetap menikmati hidup. Anda bisa disiplin tanpa menjadi dingin. Anda bisa rasional tanpa kehilangan empati. Tapi itu hanya mungkin jika Anda sadar bahwa uang adalah alat, sadar bahwa ego bisa menyusup, sadar bahwa tujuan akhir bukan angka, melainkan kualitas hidup. Jadi sekarang saya kembalikan pada Anda, frugal living Anda. Apakah itu membawa Anda menuju kebijaksanaan, atau hanya membawa Anda menuju angka yang lebih besar, dengan jiwa yang lebih kosong? Pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Dengarkan ini baik-baik, hemat itu bukan tujuan hidup, uang bukan alasan Anda bangun pagi, dan saldo rekening bukan ukuran seberapa bernilainya diri Anda sebagai manusia. Kita hidup di zaman yang memuja angka, follower dihitung, like dihitung, gaji dibandingkan, portofolio dipamerkan, dan sekarang, bahkan kesederhanaan pun dipamerkan. Kita bangga bilang, aku frugal. Kita bangga bisa menekan diri. Kita bangga bisa menolak banyak hal. Tapi saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah Anda benar-benar sedang membangun masa depan? Atau Anda sedang lari dari ketakutan masa lalu? Karena banyak orang tidak sadar, mereka menyebutnya strategi. Padahal itu trauma. Mereka menyebutnya disiplin. Padahal itu kecemasan. Mereka menyebutnya kebebasan finansial, padahal mereka tidak pernah benar-benar merasa bebas. Jika setiap kali Anda mengeluarkan uang Anda merasa bersalah, itu bukan kebijaksanaan, itu beban. Jika setiap kali orang lain menikmati hidup Anda merasa perlu mengomentari, itu bukan kepedulian, itu ego. Jika setiap keputusan kecil membuat Anda tegang, itu bukan kontrol, itu tekanan. Hemat itu baik, disiplin itu penting. Tapi hidup bukan hanya tentang bertahan, hidup bukan hanya tentang menumpuk, hidup bukan hanya tentang memastikan hari esok aman, hidup juga tentang hadir hari ini. Apa gunanya tabungan yang terus naik? Jika Anda kehilangan relasi, apa gunanya investasi yang bertumbuh? Jika Anda kehilangan kehangatan, apa gunanya merasa benar? Jika Anda perlahan menjauh dari orang-orang yang Anda cintai, jangan sampai Anda terlalu sibuk menghitung uang, sampai lupa menghitung makna. Uang bisa dicari lagi, peluang bisa datang lagi, tapi waktu tidak pernah kembali.
Momen tidak pernah mengulang dirinya. Anda bisa membeli jam tangan mahal, tapi Anda tidak bisa membeli kembali masa kecil anak Anda yang terlewat. Anda bisa membeli rumah besar, tapi Anda tidak bisa membeli kembali obrolan hangat yang dulu Anda tolak karena ingin hemat. Jangan salah mengartikan Frugal sebagai pengorbanan tanpa arah. Frugal yang sehat membuat Anda tenang. Frugal yang salah membuat Anda keras. Frugal yang matang membuat Anda bijak. Frugal yang berlebihan membuat Anda dingin. Dan dunia tidak butuh lebih banyak orang dingin. Dunia butuh orang yang sadar. Orang yang tahu kapan harus menahan diri. Dan tahu kapan harus membuka tangan. Orang yang tahu kapan harus berkata tidak. Dan tahu kapan harus hadir. Jangan jadikan uang sebagai sumber identitas Anda, karena ketika identitas Anda melekat pada angka, Anda akan selalu merasa kurang. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda kumpulkan. Hari ini Anda merasa cukup ketika mencapai target tertentu. Besok target itu terasa kecil. Lusa Anda ingin lebih lagi. Dan tanpa sadar, Anda hidup dalam perlombaan yang tidak pernah Anda definisikan sendiri. Berhenti, tanya diri Anda dengan berani. Untuk apa semua ini? Untuk keamanan? Baik, tapi apakah Anda merasa aman? Untuk kebebasan? Baik, tapi apakah Anda merasa bebas? Untuk keluarga? Baik, tapi apakah Anda benar-benar hadir untuk mereka? Karena jika jawaban Anda tidak selaras, maka mungkin Anda perlu mengubah arah. Bukan mengubah target angka, tapi mengubah cara Anda memandang hidup. Hidup bukan hanya soal menghindari risiko. Hidup juga soal mengambil risiko yang masuk akal demi pertumbuhan. Hidup bukan hanya soal menekan pengeluaran. Hidup juga soal mengembangkan kapasitas diri. Jangan hemat di tempat yang membuat Anda stagnan. Jangan pelit pada diri sendiri ketika itu menyangkut kesehatan, ilmu, dan pengalaman bermakna. Jangan terlalu keras sampai Anda lupa bagaimana rasanya menikmati hasil kerja Anda sendiri. Anda tidak lahir untuk menjadi mesin pengumpul saldo. Anda lahir untuk bertumbuh, untuk mencintai, untuk belajar, untuk memberi makna pada waktu yang terbatas ini. Dan satu hal yang perlu Anda ingat, ketika hidup Anda berakhir, tidak ada satupun orang yang akan berdiri di samping tempat tidur Anda dan berkata, seandainya saja saldo rekeningmu lebih besar. Yang akan dikenang adalah bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana Anda hadir, bagaimana Anda hidup. Jadi jika frugal living membuat Anda lebih sadar, pertahankan. Jika membuat Anda lebih stabil, lanjutkan. Tapi jika membuat Anda lebih cemas, lebih kaku, lebih menghakimi, lebih terisolasi, maka berhentilah sejenak. Evaluasi, karena kedewasaan finansial bukan tentang seberapa sedikit Anda mengeluarkan uang. Kedewasaan finansial tentang seberapa bijak Anda mengelola hidup. Anda bisa kaya dan tetap hangat. Anda bisa disiplin dan tetap fleksibel. Anda bisa rasional dan tetap manusiawi. Jangan memilih antara uang dan hidup. Bangun sistem yang membuat keduanya berjalan berdampingan. Dan jika hari ini Anda merasa terlalu tegang soal uang, terlalu keras pada diri sendiri, terlalu takut mengambil keputusan kecil, mungkin itu bukan tanda Anda kurang disiplin. Mungkin itu tanda Anda perlu berdamai dengan ketakutan Anda, karena kekayaan sejati bukan hanya tentang compounding uang. Kekayaan sejati adalah compounding ketenangan. Jika Anda bisa tidur nyenyak tanpa cemas soal setiap rupiah, itu kaya. Jika Anda bisa menikmati kopi tanpa rasa bersalah, itu kaya. Jika Anda bisa hadir untuk keluarga tanpa pikiran terus menghitung angka, itu kaya. Jangan salah arah. Bangun kekayaan yang membuat hidup Anda lebih luas, bukan lebih sempit. Bangun kekayaan yang membuat hati Anda lebih lapang, bukan lebih keras. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak menyimpan. Hidup tentang siapa yang paling sadar, mengapa ia menyimpan, dan kapan ia harus menggunakan.